Bab 1123, memegang hukum kuno di tangan, semua hukum mengikuti. Kaisar Doyu mengerutkan kening saat melihat Sander Ye melepaskan dua jenis pedang jiwa. Dia hendak berbicara, tetapi saat itu, Sander Ye tiba-tiba menghilang. Sebuah pedang langsung memburu Kaisar Doyu. Kekuatan pedang ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kaisar Doyu sedikit menyipitkan matanya, mengepalkan tangan kanannya, lalu membanting ke depan. Dengan pukulan ini, energi waktu yang tak terhitung jumlahnya melonjak seperti air pasang. Bang! Begitu kekuatan kedua orang itu berkumpul, itu meledak dengan hebat. Sander Ye dan Kaisar Doyu mundur dengan keras pada saat yang bersamaan. Tetapi saat ini, Kaisar Doyu tiba-tiba menjadi tidak nyata. Di kejauhan, Sander Ye mengerutkan kening. Jelek. Tiba-tiba, ada sesuatu yang terkoyak di sekelilingnya. Detik berikutnya, ekspresi Sander Ye tiba-tiba berubah, dan dia melihat bayangan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbang keluar dari ruang dan waktu di sekitarnya. Tidak lain adalah Kaisar Doyu. Mata Sander Ye tiba-tiba menyusut, dia memegang pedang tatanan di kedua tangannya dan menusukkannya ke depan secara tiba-tiba. Bang! Dua jiwa pedang meledak seperti gunung berapi, dan dalam sekejap, seluruh bidang bintang tiba-tiba mulai runtuh. Sesaat kemudian, terjadi ledakan mengerikan di lapangan. Sander Ye dan Kaisar Doyu terus saling bersilangan dalam ruang dan waktu yang tidak diketahui. Kecepatan mereka saat ini mencapai titik ekstrim. Terutama Kaisar Doyu, area itu penuh dengan bayangannya. Kalau bukan karena sinar pedang yang terus muncul di area itu, Sander Ye tidak akan terlihat sama sekali. Master Tiada Batas memandang ke area pertempuran dengan heran. Anak kecil itu sudah berkembang pesat kali ini. Saat ini, kekuatan Sander Ye sudah mengalami perubahan yang mengejutkan dibandingkan sebelumnya. Pemilik Penatao berkata, jiwa pedang tatanan dia belum sepenuhnya mencapai pencerahan. Baru bisa dikatakan masih dalam masa pertumbuhan, karena tatanan alam semesta Guanxuan saat ini baru saja dimulai. Ketika suatu saat tatanannya sempurna dan alam semesta Guanxuan mendapat tampilan baru, jiwa pedang dia akan menjadi lebih menakutkan. Master Tiada Batas menoleh ke arah pemilik Penatao, kamu akan memberi waktu. Pemilik Penatao tidak berkata apa-apa. Master Tiada Batas ingin bertanya lagi ketika pemilik Penatao tiba-tiba berkata, tahukah kamu kenapa aku masih hidup sampai sekarang? Master Tiada Batas mengerutkan keningnya. Pemilik Penatao berkata dengan tenang, itu hanya karena aku memberinya waktu. Guru Tiada Batas. Pemilik Penatao menatap Sander Ye di medan perang di kejauhan, dan berkata dengan lembut, kecuali dia menyerah dalam menegakkan tatanan, tidak ada yang bisa memberinya waktu. Aku pikir dia akan menyerah sendiri kali ini, tapi aku tidak menyangka kali ini orang ini benar-benar keluar dari kepompongnya dan terlahir kembali. Ada nada ketidakberdayaan dalam suaranya. Di kejauhan, perang terus berlanjut. Saat ini pertarungan antara Sander Ye dan Kaisar Doyu sudah memasuki puncaknya. Saat Sander Ye bertarung, ketiga garis keturunan di tubuhnya mulai bergerak saat ini, terutama garis keturunan iblis gila. Garis keturunan iblis gila miliknya menjadi semakin gila saat dia bertarung. Tetapi Sander Ye tidak mengaktifkan garis keturunan iblis gila di tubuhnya, melainkan menekannya, karena menurutnya belum perlu menggunakan kekuatan garis keturunan. Di sisi lain, Ketua Jennifer dan Yinia juga sedang menatap area tersebut, keduanya terlihat tenang. Bang! Pada saat ini, di area ruang waktu pertempuran, kekuatan menakutkan tiba-tiba meledak, dan kemudian dua sosok mundur dengan keras. Sander Ye dan Kaisar Doyu mundur puluhan ribu kaki sebelum berhenti. Di depan mereka, ruang waktu sudah berubah menjadi jurang ruang waktu yang aneh. Setelah Sander Ye berhenti, dia menarik napas dalam-dalam. Di sekelilingnya, dua jenis pedang jiwa terus melonjak seperti gelombang. Berkelahil. Sander Ye sangat bersemangat.
Dia sudah lama tidak bertarung sebahagia itu. Di kejauhan, wajah Kaisar Doyu terlihat sangat muram, karena dia tidak menyangka Sander Ye benar-benar bisa menyaingi dirinya. Ini sungguh keinginannya. Kaisar Doyu tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Dengan langkah ini, waktu dan ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi ilusi. Tak jauh dari situ, Ketua Jennifer sedikit mengernyit. Sander Ye juga merasakan bahaya saat ini, dan dia langsung menghilang ke dalam cahaya pedang. Serang duluan. Saat Sander Ye menyerang di depan Kaisar Doyu dengan pedang, Kaisar Doyu tiba-tiba menghilang, dan Sander Ye menghilang bersamanya. Keduanya muncul langsung dalam satu ruang dan waktu. Ruang dan waktu ini dipenuhi dengan kekuatan waktu yang tak ada habisnya, dan pada saat ini, kekuatan waktu yang tak ada habisnya terus mengalir menuju Kaisar Doyu. Saat kekuatan waktu ini memasuki tubuhnya, aura Kaisar Doyu tiba-tiba melonjak dengan ganas. Di kejauhan, wajah Sander Ye tiba-tiba menjadi gelap saat melihat pemandangan ini. Di tempat ini, kekuatan Kaisar Doyu jelas sangat diberkati. Sander Ye tiba-tiba menghilang dari tempatnya, dan cahaya pedang melintas di lapangan. Di kejauhan, Kaisar Doyu mengangkat tangannya dan meninju. Bang! Kakustan pukulan ini memaksa Sander Ye mundur. Setelah Sander Ve berhenti, kedus Jawa pedang miliknya juga ditekan oleh kekuatan waktu tak terbatas yang dipancarkan dari pukulan Kaisar Doyu. Sander Ye menjadi lebih bersemangat. Kaisar Doyu menatap Sander Ye dan terkaget, itu saja. Sander Ye tertawa, kenapa kamu malah parmer? Kaisar Doyu hendak berbicara, tetapi saat ini, Sander Ye tiba-tiba menghilang. Kaisar Doyu sedikit menyipitkan matanya dan meninju lagi. Bang! Pukulan ini membawa kekuatan waktu yang tak terbatas, memaksa pedang Sander Ye berhenti di tempatnya. Pada saat yang sama, kekuatan waktu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berkumpul dari segala arah, dan hanya dalam sekejap mata, dia dan Sander Ye juga terpisah. Pada saat ini, suara pedang tiba-tiba bergema dari lapangan, dan kemudian, cahaya pedang tiba-tiba membuat lubang besar dan kekuatan waktu Sander Ye muncul di atas Kaisar Doyu, memegang pedang tataran di kedua tangannya dan menebas ke bawah. Bang! Pedang ini ditebas dengan keras, dan Kaisar Doyu langsung terlempar. Sander Ye mengambil kesempatan untuk mengejar, dan langsung berubah menjadi cahaya pedang dan menghantam Kaisar Doyu. Bang! Saat suara keras bergema, Kaisar Doyu terlempar, dan dalam sekejap, dia ditenggelamkan oleh cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Sander Ve menggunakan kecepatannya secara ekstrim pada saat ini, menebas Kaisar Doyu dengan pedang 1-1. Di tengah cahaya pedang, Kaisar Doyu dengan panik melepaskan kekuatan waktu untuk melawan jiwa pedang Sander Ye. Tetapi, di bawah tebasan gila Sander Ye, kekuatan waktu di sektamnya mulai menghilang secara bertahap. Pada saat ini, ekspresi Kaisar Doyu tiba-tiba menjadi ganas. Dia meraung dan menamparkan di depannya, kekuatan waktu di sekitarnya tiba-tiba meledak. Bang! Dalam sekejap, Sander Ye terpental. Sander Ye mundur ribuan kaki sebelum berhenti. Warna merah cerah perlahan meluap dan sudut mulutnya. Untungnya, dia memiliki jiwa pedang untuk melindunginya. Kalau tidak, gelombang kejut yang ditimbulkan oleh kekuatan waktu tadi sudah cukup untuk menghancurkan dia secara langsung. Biarpun Kaisar Doyu berada di area inti ledakan, tidak terjadi apa-apa padanya. Dia perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Sander Ye di kejauhan, ekspresinya perlahan menjadi sedikit ganas. Terlihat tidak jauh dari situ, Sander Ye tiba-tiba menebas di depannya dengan serangkaian tebasan. Jelek. Dalam sekejap, celah memotong ruang dan waktu di depannya. Dia bergetar dan melarikan diri dari ruang dan waktu yang aneh ini. Sander Ye kembali ke ruang dan waktu semula, dan pada saat ini, ruang dan waktu ratusan kaki di depannya juga retak, dan Kaisar Doyu perlahan keluar. Saat ini, wajah Kaisar Doyu sangat muram.
Pemilik pena Tao tiba-tiba berkata, "Bajingan Doyu, kamu tidak bisa melakukannya. Pemuda ini baru berlatih puluhan tahun, tapi kamu sudah hidup setidaknya ratusan juta tahun kan? Kenapa kamu masih dikalahkan? Apakah kamu ingin aku memberi kamu pil kecil warna biru untuk diisi ulang energi?" Guru tiada batas. Bagaimana Kaisar Doyu bisa menahannya? Dia bergetar dan berubah menjadi seberkas cahaya dan memukul pemilik pena Tao dengan keras. Pemilik pena Tao tertawa, mengangkat tangan dan meninjunya. Bang! Kaisar Doyu langsung terlempar kembali ke tempatnya berada. Setelah Kaisar Doyu berhenti, dia sedikit terkejut. "Kamu?" Pemilik pena Tao menggelengkan kepalanya. "Kamu membosankan sekali, Doyu bajingan. Kamu hanya mengirimkan tiruanmu setiap kali kamu datang. Membosankan sekali." "Klon." Sander Ye sedikit terkejut. Orang ini sebenarnya buatan. Ada yang klonnya. Kaisar Doyu tiba-tiba tertawa. "Apakah kamu sudah menemukannya?" Pemilik pena Tao berkata pelan, "Apakah menurut kamu ini menarik?" Kaisar Doyu tersenyum dan berkata, "Sebenarnya aku sedikit penasaran. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa aku bukan tubuh asli? Karena setiap inkarnasi aku sudah dikultivasikan hingga hampir sama dengan tubuh asli. Dalam keadaan normal, mustahil bagi orang luar untuk menemukannya." Pemilik pena Tao menggelengkan kepalanya. "Aku tidak ingin berbicara dengan orang bodoh." Senyuman di wajah Kaisar Doyu berangsur-angsur berubah menjadi dingin, tetapi dia tidak mengambil tindakan. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat Yinia, tidak jauh dari sana, ketua aula pertama. "Beginikah caramu?" Hanya menonton pertunjukannya. Yinia tidak jauh dari situ meliriknya dengan acuh tak acuh. Detik berikutnya, dia tiba-tiba berbalik dan menatap Sander Ye. Melihat Yinia, Sander Ye langsung mengerutkan kening. Yinia tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Dengan langkah ini, kekuatan menakutkan langsung menyelimuti Sander Ye. Ekspresi Sander Ye tiba-tiba berubah, tapi saat ini, ketua Jennifer tiba-tiba berdiri di depannya. Rusak. Bang! Dalam sekejap, momentum mengerikan itu mulai runtuh. Yinia tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Apakah hukum mengikuti kata-katamu?" Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menjabatnya dengan lembut. "Ayo." Bang! Dalam sekejap, dia dan ketua Jennifer muncul langsung di ruang dan waktu kosmik yang aneh itu. Dalam ruang dan waktu kosmik yang aneh itu, ada rune aneh yang tak terhitung jumlahnya mengambang di dalamnya, padat dan jumlahnya miliaran. Memegang abadi di tangan, semua jalan mengikuti. Saat ini, ekspresi pemilik pena Tao di samping tiba-tiba menjadi serius. Dia menatap Yinia dengan sedikit terkejut. Dia ternyata mampu mengendalikan miliaran jalan seperti ini. Miliaran jalan bertarung dengan hukum mengikuti kata-kata. Ketua Jennifer menatap Yinia, mati. Bersambung.